Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Fitri Ramadhan Nusra dengan NIM 210305502077 akan mereview jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner, karya Karyatin, Jurnal Ilmiah Kesehatan volume 11 nomor 1 Maret 2019. Pendahuluan. Penyakit jantung koroner atau PJK ialah penyakit jantung yang terutama disebabkan karena penyempitan arteria koronaria akibat proses arteriosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya. Kemungkinan terjadinya PJK ditentukan oleh faktor tertentu, yaitu faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah melalui perubahan gaya hidup. Faktor yang tidak dapat dirubah yaitu umur, jenis kelamin, ras, dan faktor herediter, yaitu faktor keturunan atau faktor bawaan dari orang tua. Sedangkan faktor yang dapat dirubah yaitu hiperkolesterolemia, hipertensi, rokok, banyak makan lemak, kurang olahraga, stres, dan obesitas. Lalu di sini ada metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien PJK yang berobat di ruangan rawat rumah sakit sumber waras yang berjumlah 25 orang dengan teknik pengambilan sampel secara touch sampling dan dilakukan selama periode Oktober sampai Desember 2012. Dan pada saat penelitian ini dilakukan, terjadi penambahan sampel menjadi 40 orang. Lalu adapun kriteria sampel di antara lain yaitu satu kriteria inklusi, yaitu pasien PJK dengan usia lebih dari 20 tahun, pasien PJK tanpa komplikasi, dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria yang kedua yaitu kriteria eksklusi, yaitu pasien PJK dengan komplikasi seperti DM, diabetes mellitus, dan CVD atau penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Dan pasien yang tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Lembar kuesioner terkait usia, jenis kelamin, riwayat perokok, perilaku olahraga, kadar kolesterol, dan PJK. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian didasarkan pada analisis univariat dan bivariat. Analisis hasil penelitian univariat yaitu usia, jenis kelamin, merokok, perilaku olahraga, hipertensi, kadar kolesterol, PJK, dan hasil data kategorik disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Lalu ada analisis bivariat untuk membuktikan hipertensi penelitian terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian PJK. Di sini ada tabel yang pertama yaitu hubungan antara usia dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap rumah sakit sumber waras. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu kejadian penyakit jantung koroner yang paling banyak itu terdapat pada usia lebih dari 35 tahun dengan kasus 21 dan prevalensinya itu 72,4%, dan daripada usia 20-35 tahun yang hanya terdapat 3 kasus dengan prevalensi 27,3%. Hasil uji statistik nilai prevalensi yaitu 0,009. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara usia dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap rumah sakit sumber waras. Next. Tabel yang kedua yaitu hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap rumah sakit sumber waras. Dapat dilihat dari tabel kedua ini, kejadian penyakit jantung koroner ini banyak dialami oleh laki-laki dengan jumlah kasus yaitu 19 dengan prevalensi 79,2% dan perempuan hanya 5 kasus dengan prevalensi 31,3%. Hasil
statistik didapatkan nilai prevalensi yaitu 0,007, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Selanjutnya yaitu tabel ketiga, hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Kejadian penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi pada orang yang merokok atau pasien yang merokok, yaitu sebanyak 15 kasus dengan prevalensi 78,9%, dan pasien yang tidak merokok itu hanya terdapat 9 kasus, yaitu dengan prevalensi 42,9%. Hasil uji statistik nilai p-value yaitu 0,045, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Selanjutnya tabel keempat yaitu hubungan antara hipertensi dengan kejadian PJK di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Kejadian penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi di hipertensi, yaitu dengan kasus 18 dengan prevalensi 81,8%, dan tidak hipertensi terdapat 6 kasus dengan prevalensi 33,3%. Hasil uji statistik didapatkan nilai p-value yaitu 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian PJK di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Tabel yang kelima yaitu hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian PJK di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Dari tabel ini dilihat bahwa kejadian penyakit jantung koroner itu terdapat banyak terjadi pada kadar kolesterol yang hiperlipid, yaitu 14 kasus dengan prevalensi 82,4%, dan dibandingkan dengan normolipid yaitu 10 kasus dengan prevalensi 43,5%. Uji hasil statistik didapatkan nilai p-value yaitu 0,031, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian PJK di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel 6, hubungan antara perilaku olahraga dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Kejadian penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi pada pasien yang perilaku olahraganya tuh kurang baik, yaitu sebanyak 19 kasus dengan prevalensi 76,0%, dibandingkan dengan perilaku olahraga yang baik yang terdapat hanya 5% dengan 5 kasus dan prevalensinya itu 33,3%. Hasil uji statistik itu didapatkan nilai p-value yaitu 0,20. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perilaku olahraga dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejadian PJK banyak terjadi pada usia lebih dari 35 tahun. Ini menunjukkan ada hubungan antara usia dengan kejadian PJK. Karena dengan bertambahnya usia, kadar kolesterol baik laki-laki maupun perempuan mulai meningkat. Selanjutnya, kejadian PJK banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian PJK. Karena pada wanita premenopause, efek perlindungan estrogen penyakit jantung arteriosklerotik yang lebih rendah dan memiliki konsentrasi HDL yang lebih tinggi. Selanjutnya, kejadian PJK juga banyak terjadi karena hipertensi. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penyakit hipertensi dengan kejadian PJK.
Adanya perubahan struktur arteri dan arterial sistemik terutama terjadi pada kasus-kasus yang tidak diobati. Selanjutnya itu kejadian PJK banyak terjadi pada hiperlipid. Ini menunjukkan ada hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian PJK. Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh susunan makanan sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh. Penelitian epidemiologi klinik dan pantologi jelas membuktikan peranan primer dislipidemia dalam arteriogenesis merupakan salah satu risiko utama terhadap penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu para peneliti di Harvard menemukan penurunan resiko penyakit jantung sampai 20% pada orang yang paling sering melakukan olahraga berat. Berjalan sejauh 30 mil dalam seminggu dapat mengurangi penyakit jantung dan uh, pembuluh mengurangi penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 10%. Sebuah penelitian di Jerman juga menemukan bahwa orang yang berolahraga secara teratur seumur hidupnya memiliki kemungkinan 60% lebih kecil terkena PJK dibandingkan daripada orang yang banyak duduk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian PJK sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia, jenis kelamin, hipertensi, kadar kolesterol, perilaku olahraga, dan merokok. Modifikasi gaya hidup untuk mengurangi progresivitas PJK. Modifikasi ini meliputi pemberhentian kebiasaan merokok, latihan teratur, manajemen stres, dan upaya mempertahankan berat badan yang ideal dan diet rendah lemak serta garam. Lalu ada rekomendasi. Untuk mencegah terjadinya PJK adalah berperilaku sehat dengan tidak merokok, olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan konsumsi kolesterol yang seimbang serta tidak stres. Khususnya bagi penderita DM atau diabetes mellitus, disarankan minum obat antidiabetes secara rutin sesuai dengan dosis yang dianjurkan, makan sesuai dengan pola diet diabetes mellitus, olahraga secara teratur, dapat meningkatkan efektivitas kerja insulin dan mengontrol berat badan serta memperkuat kerja jantung dan mengurangi stres. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.